Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sela Nika Selviana, Laili Rahmayati, Puja Maulana, dan Dewi Agustina Anggraini. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengelolaan dan pengorganisasian bisnis. Manajemen pengelolaan usaha merupakan proses pencapaian tujuan organisasi melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki oleh usaha bisnis. Fungsi manajemen yang pertama, perencanaan atau planning merupakan fungsi awal manajemen yang dimulai dari penetapan berdasar rentang waktu pencapaian tujuan organisasi dapat dikelompokkan menjadi tujuan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, rencana strategi, taktis, dan operasional. Yang kedua, perorganisasian atau organizing dan pembentukan staf atau staffing suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan. Yang ketiga, pengarahan atau directing fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan. Yang keempat, pengendalian atau controlling, bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen. Di sini ada level-level manajemen. Yang pertama ada manajemen manajer puncak atau top manager, bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kinerja dan arah perusahaan. Yang kedua ada manajer menengah atau middle manager, mewakili manajer puncak dalam mengawasi kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga ada manajer lini atau first line manager, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja karyawan organisasi. Di sini ada peran-peran manajemen. Yang pertama, peran secara interpersonal. Yang kedua, peran informasi. Yang ketiga, peran pengambil keputusan. Lalu di sini ada keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan teknis. Ialah berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan manajer memahami dan menjalankan proses produksi. Yang kedua, keterampilan interpersonal. Ialah kemampuan manajer dalam mengelola dan membina hubungan dengan pihak lain. Yang ketiga, keterampilan konseptual. Ialah mengacu kepada kemampuan manajer untuk dapat menjabarkan situasi lingkungan organisasi. Lalu ada struktur organisasi, yaitu pengaturan pengerjaan dan tanggung jawab dalam organisasi untuk dilaksanakan dalam suatu bisnis berguna untuk membantu mewujudkan tujuan bisnis. Selanjutnya ada konsep dasar dalam struktur organisasi, yaitu penyusunan struktur organisasi melibatkan dua tahap. Tahap pertama adalah proses mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan spesifik dalam organisasi dan merancang orang untuk menjalankannya. Hasilnya adalah spesifikasi jabatan. Tahap kedua, setelah terspesialisasi, pekerjaan akan dikelompokkan dalam unit-unit logis. Di sini ada bentuk struktur organisasi. Yang pertama, bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi fungsional, struktur organisasi divisional, struktur organisasi matriks, dan struktur organisasi internasional. Dan di sebelahnya ada bentuk struktur organisasi baru. Yang pertama, organisasi tanpa batas. Yang kedua, organisasi tim. Yang ketiga, organisasi virtual. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.